kita kan transisi dari siswa ke mahasiswa gitu. Kakaknya WM juga ya. Papua saya coba memakai paradigma sebagai anak Papua tentang 2012 pendidikan. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tuh tekan tombol like, comment, dan subscribe. Bukan begitu, Eca? Yoi Sobat Dermo, sama satu lagi, klik juga loncengnya. 1, 2, 3, action! Halo Sobat Dermo, kembali lagi bersama kami di Dermo Kreatif. Bersama saya Sam Dan saya Nurul. Pada episode hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa hari ini nih, yaitu apakah ilmu sosial masih relevan di tengah disrupsi teknologi pada hari ini. Oke, dengan tema yang tadi udah disebutkan sama rekan saya, dapat kita ketahui sendiri bahwa tema ini sangat amat menarik. Kenapa? Karena di kehidupan kita sehari-hari untuk zaman sekarang itu sangat berkaitan dengan teknologi maupun AI dan lain sebagainya. Dan kami tidak sendiri di sini, kita bersama 3 narasumber kita yang hebat-hebat. Mungkin untuk para narasumber boleh memperkenalkan diri masing-masing. Siapa dulu nih? Siapa dulu kira-kira? Dari mana? Dari Mbak. Pojok aja ya. Ya. Oke. Di sini ya teman-teman. Halo semuanya, Sobat Dermo ya panggilannya. Perkenalkan, nama aku Rika. Aku mahasiswa ilmu komunikasi, fokus penjurusannya di jurnalistik. Halo teman-teman, sahabat Dermo. Perkenalkan, aku Ferdi Ahmad dan sekarang aku ambil jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang aku angkatan 22 berarti sekarang udah hampir mau lulus ya sekarang. Adinda, gitu. Baik, terima kasih untuk teman semua. Perkenalkan, nama saya Ismar Apal dari Universitas Merdeka Malang. Dan untuk jurusannya itu saya ilmu komunikasi juga. Dan untuk peminatannya di advertising. Advertising, was. Berarti kita kedatangan 3 narasumber yang hebat-hebat nih, gitu Hebat-hebat kan? banget sih. Oke. Wow, keren sih. Tadi mungkin yang dari pojok Kak Rika dari Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 23. Betul. Oke, kemudian di sebelahnya ada abang kita yaitu Bang Ferdi dari Universitas Muhammadiyah Malang juga angkatan 22, anak Ikom juga ya? IP Oh, anak IP. Sorry. Oh iya. Oke, terus kita kedatangan tamu jauh nih dari Universitas Merdeka Malang gitu kan, angkatan 22 juga Bang Ismar gitu. Oke. Baik nih Kak, kita mulai dulu ya sih dari dasar-dasarnya dulu ya. Betul, itu penting sekali itu biar kita itu semakin jauh pembahasannya gitu Benar, kira-kira. benar sekali. Saat ini nih teknologi itu berkembang sangat cepat sekali kan, apalagi ada AI, media sosial, dan otomatis ada banyak platform digital gitu kan. Iya, betul. Menurut kakak Ismar dulu nih. Ismar dulu. Ya. Oke. Ismar, monggo. Ya, penting nih. Apakah perubahan teknologi ini benar-benar terasa nggak dalam kehidupan mahasiswa? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya namanya siapa tadi? Lupa. Nurul. Ya, Nurul. Dipanggil Mbak atau Kakak ini kan? Terserah deh. Nurul ya. Ya, Ya, baik. Jadi kalau melihat perkembangan teknologi sekarang ini kan sangat berpengaruh. Apalagi kan kita bicara soal zaman sebelum tahun 12-an lah, 12 atau lainnya itu kan kita masih pasti teman-teman pernah nggak zaman dulu kan pernah pegang HP yang contohnya yang masih Nokia kan atau Evercost dan lainnya kan, itu kan kita bisa buat perbandingan sederhana bahwa perkembangan zaman sekarang ini sangat canggih. Bahkan sekarang kan sudah ada berbagai merek HP dan sarana teknologi yang sangat banyak untuk digunakan oleh mahasiswa khususnya, dan memang sangat berpengaruh kalau dari saya gitu. Oke, sangat menarik nih. Berarti mungkin dapat disimpulkan bahwa teknologi itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa gitu kan. Apalagi di mana udah ada teknologi yang lebih canggih yaitu AI untuk bisa membantu kita gitu dan lain-lain gitu. Oke. untuk Kak Ferdi. Oke. Kalau dari pengalaman kakak, apa perubahan paling besar yang kakak rasakan sebagai mahasiswa di era digital ini? Ya, tentu kalau saya ya,
itu adalah saya menggunakan AI salah satunya itu karena itu adalah tools ya untuk kita sebagai mahasiswa ini Benar sih. untuk mempercepat lah gitu. Nah sebenarnya terkait AI itu sekarang kan untuk media belajar kita itu sangat banyak Dinda. Jadi kalau misalnya AI itu sendiri baik misalnya jurnal itu ada konsensus namanya itu agar mempermudah mahasiswa sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian AI itu langsung diambil secara utuh gitu. Tapi bagaimana mahasiswa itu mengolahnya gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga tidak menjiplak lah secara langsung gitu. Sebenarnya AI untuk kemudian media belajar hari ini sangat banyak ya. Satu tadi konsensus. Kedua itu ada juga yang namanya Spice Piece namanya itu. Nah itu mempermudah sekali tuh untuk mahasiswa itu belajar gitu. Jadi itu mudah sekali tuh. Apalagi kalau teman-teman itu sampai berlangganan itu. Jadi tinggal kisi-kisinya aja diambil dan itu langsung keluar semuanya itu. Dan itu mempermudah untuk mahasiswa mencari referensi gitu. Itu sangat membantu sekali dan itu cara belajar yang hari ini agar teman-teman itu tidak terlalu sulit lah untuk mencari referensi. Kalau dulu kan kita mencarinya kan langsung ke Scholar gitu kan. Tapi kalau sekarang ini medianya cukup banyak lah untuk teman-teman ini mendapatkan referensi itu dengan cara yang mudah gitu. Mungkin itu. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau dari penyampaian dari Bang Ferdi tadi, berarti bisa dikatakan bahwa mahasiswa itu tidak cukup hanya belajar di kelas aja ya. Betul sekali, Iya. betul. Karena kan Dinda. setelah bahkan mungkin ilmu yang paling banyak didapatkan oleh mahasiswa di luar kelas gitu kan. Dan dengan adanya AI dan perkembangan teknologi ini seharusnya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu Betul kan. sekali, betul sekali. Oke, jadi sangat luar biasa lah mungkin untuk kemudahan kita sebagai mahasiswa sekarang. Jadi kita mungkin harus bisa banyak-banyak bersyukur ya gitu. Baik untuk Kak Rodatul, Rika jawabnya. Rika. Rika. Kalau rodatul ini kan semacam kayak roda kan. Kak Rika. Menurut kakak nih, apakah teknologi ini tuh lebih banyak membantu mahasiswa atau justru mahasiswa merasa tertekan nggak? Oke, kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya itu dua hal yang seimbang ya menurut aku dengan pengalamanku juga. Betul, teknologi itu berjalan beriringan dengan kita generasi muda, mahasiswa dalam mengerjakan tugas seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak juga, mempermudah mencari referensi dan lain-lain. Tapi sebenarnya tekanannya adalah ketika kita terlalu bergantung nih dengan teknologi, terkadang otak kita sendiri ini kurang mampu sebenarnya untuk menyamai atau bahkan menyaingi teknologi tersebut tadi gitu. Jadi mungkin kalau dari saya alangkah lebih baiknya gitu ya jika kita hidup berdampingan dengan teknologi pun kita juga harus menyamai perkembangannya juga gitu. Otak kita juga harus tetap mau belajar. Jadi nggak cuma sekedar cari, oke, ambil gitu, tapi cari, pelajari, baru diambil gitu. Jadi harus tetap ada Menarik. penengahnya gitu, supaya otak kita dan juga teknologi ini bisa sejajar begitu. Cocok ini menarik. Berarti teknologi itu bisa membantu. Bisa. Tapi di lain sisi juga bisa menjadi penghancur. Setuju, betul sekali. Gitu. Jadi sebenarnya ketika ada teknologi ini tentang bagaimana cara kita menyeimbangkan antara teknologi dengan kepribadian kita gitu. Apakah dengan adanya teknologi seperti ini membuat kita menjadi ketergantungan ataupun dia menjadi support system buat kita gitu kan. Jadi ketika kita misalnya memakai teknologi entah itu AI atau lain sebagainya, itu bisa menjadi bumerang buat kita. Jadi itu bisa itu membuat merupakan solusi yang terbaru tapi juga merupakan tantangan yang terbaru juga buat mahasiswa gitu. Oke. Keseimbangan tadi. Oke. Balance ya. Iya. Balance. Oke, balance. Sangat luar biasa. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan utama nih. Wih, apa itu? Apa itu? berarti ya. Iya, oke. Banyak orang yang menganggap bahwa bidang teknologi dan sains itu lebih dibutuhkan dibanding ilmu sosial. Menurut Kak Ismar nih, apakah anggapan itu benar atau enggak? Baik, terima kasih Kak Rika. Apa? Nurul, sorry ini. Kok jadi ingat Rika terus sih, Memang gini ya Dinda, aura Kak Rika ini memang cukup membus gitu kan. Iya,
Aduh. Personal lah gitu. Iya, aku lanjut aja ya. Jadi sebenarnya itu kayak dia harus balance gitu. Artinya gini, kita tidak bisa bagaimana menafikan ilmu sosial. Karena kita melihat bahwa saya itu orangnya lebih kepada sejarah. Artinya bahwa ilmu tidak bisa, apalagi sekarang sebelum saya masuk, sekarang kan banyak pemerintah kemarin-kemarin itu mau mengeluarkan putusan bahwa akan memberhentikan jurusan yang tidak relevan di dunia kerja. Iya kan? Yang maksudnya jurusan yang bisa masuk di dunia pekerjaan baru diadakan. Nah, ini kan sebenarnya kalau pandangan pribadi saya itu salah. Karena gimana? Ilmu tidak bisa ilmu yang ada sekarang ini tidak bisa semuanya ditransaksikan ataupun bisa dipekerjakan. Karena kalau seandainya kalau ilmu-ilmu yang ada kita semuanya untuk dipekerjakan, maka kita menyia-nyiakan ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, baik itu filsafat ataupun ilmu-ilmu agama, bahkan kita bicara soal etika aja itu ada ilmunya. Setuju. Perannya pentingnya ilmu sosial ini bagaimana kita melihat dengan perkembangan teknologi sekarang, itu sebagai mahasiswa ilmu sosial itu perannya sangat penting. Dia bagaimana melihat ketidaksesuaian antara opini-opini publik yang ada dengan realitas yang terjadi. Apalagi sekarang kan marak-maraknya itu penggiringan opini itu, berita-berita hoax dan lainnya. Nah, itu sebenarnya mahasiswa ilmu komunikasi ataupun mahasiswa FISIP pada umumnya harus mengeperan di sini tadi itu. Agar bagaimana kalau kita bilang kan bahasanya bisa bahasa konstitusinya ya, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa bahasanya kan. Jadi nggak selamanya bahwa saya harus teknik bahwa nanti jurusannya di sini, nggak bisa. Kita lihat aja sejarah-sejarah dulu tuh para filsuf-filsuf tuh, para sufi-sufi menemukan ilmu-ilmu yang sejatinya sebenarnya tidak ada, namun diakui. Saya ingat perkataannya Bertrand Russell, dia bilang gini, kita mempercayai teori-teori sekarang, sebenarnya teori-teori sekarang sebenarnya dulu tuh dianggap enteng, remeh. Cuma dengan berkembangnya zaman, maka teori itu dianggap benar, bisa diikuti. Artinya kan ilmu ini kan dia akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi ilmu sosial. Kita bicara tentang masyarakat ini kan, politik dan dinamika sosial yang terjadi, makanya sangat penting. Baik dunia pekerjaan maupun di realita yang terjadi di sosialnya. Itu kalau dari saya. Oke. Berarti kita tidak bisa meremehkan ilmu sosial itu Ya, tadi, betul. karena di lain sisi di dalam teknologi itu sendiri ada namanya komunikasi, Ya, masyarakat yang masyarakat. terlibat Ya, dan ya. lain sebagainya gitu. Mungkin yang bisa saya tambahkan juga yang di tadi sempat disinggung sama Bang Ismal ya. Ismar, sorry. Sama Bang Ismar tadi mengatakan bahwa tidak semua ilmu itu kita bisa menjadi sebuah hasil yang transaksional gitu Iya, kan. betul. Karena kan ada ilmu-ilmu juga yang tidak transaksional, tapi itu menjadi sebuah pengetahuan buat kita pribadi. Iya, benar sekali. Bagaimana Iya, cara kita bisa mengaplikasikan atau merealisasikan dari ilmu-ilmu tadi Iya. itu dalam kehidupan sosial Iya, kita betul, betul. gitu. Boleh nama sedikit nggak? Boleh apa kan? Jadi saya tuh pernah cuma saya lupa penulisnya, ada satu buku itu dibicara terkait dengan media sosial. Dibilang bahwa kita bicara soal kehidupan ini sebenarnya kehidupan secara keseluruhan Indonesia itu kan salah satu penduduk terbanyak ketiga selain Amerika, Cina dan Amerika, India, keempat sorry. Amerika, India, Cina dan Indonesia keempat dia. Jadi dia di buku dibilang begini. Jadi kehidupan yang paling banyak dan paling aktif itu kehidupan media sosial. Itu bisa hampir puluhan juta. Dan pada hari ini anak-anak usia di bawah usia berapa tahun pun sudah bisa mengakses media sosial. Maka peran pentingnya seorang mahasiswa, maksudnya FISIP, untuk bagaimana menyeimbangi pengetahuan tadi, untuk memberikan pemahaman terkait dengan etika komunikasi ataupun etika bermedia sosial. Biar apalagi sekarang kan dari Kementerian Komunikasi sudah membatasi usia tertentu untuk menggunakan akun TikTok dan lainnya kan. Maka hal ini sangat kita apresiasi dari pemerintah. Bukannya saya orang pemerintah ya, tapi saya cukup apresiasi gitu. Terima kasih. Karena mungkin dengan tidak adanya batasan tadi mungkin dapat disalahgunakan gitu Ya, kan. betul. Karena ketidakcukupan pemahaman dari anak-anak yang di bawah umur dalam Ya. memahami sebuah kondisi, akhirnya dari situ bisa membentuk kehidupan sosial mereka di Ya, benar sekali. real life-nya gitu ya Ya, kira-kira. ya, Oke. siap. Bisa lanjutkan. Gitu. Haus enggak sih? Boleh nggak? Oh, Boleh. Baik. Mas Jono datang. Siap. Mas Jono. Masya Allah. Silakan ya. Prepare nih. Dinikmati. Kita harus mengapresiasi teman-teman
apa? Dermokreatif. Dermokreatif. Ini Iya. sangat terstruktur ya kan? Sangat luar biasa. Luar biasa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih Mas Jono. Mungkin boleh diminum dulu. Oh, boleh. Iya. Apa? Iya, silakan. Ya, silakan. Jujur haus. Bintang tamunya udah pada kehausan, kasihan. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang Kalau ini kan sudah nih. Relax ya. Ya, bisa relax. dilanjut nih. Boleh. Oke. Baiklah, selanjutnya bisa untuk Kak Ferdi nih. Kak Ferdi, gimana itu Dinda? Kira-kira. Menurut Kakak, apa peran ilmu sosial ketika teknologi berkembang ini semakin cepat? Oke. Jadi ya saya jelaskan ya Dinda. Jadi terutama di ilmu pemerintahan itu sangat berkaitan lah antara kemudian ilmu sosial dan juga sains itu sendiri gitu. Misalnya contohnya itu adalah e-government. Jadi e-government itu adalah kemudian penggabungan antara ilmu sosial dan juga sains gitu. Jadi hal tersebut kemudian tidak usah dipecah belah gitu, tapi bagaimana kemudian ilmu terapan dan juga ilmu murni itu bisa berselaras, berkesinambungan, terintegrasi gitu. Dan itu yang kemudian Dinda, di ilmu pemerintahan itu sendiri, baik saya juga mempelajari itu, begitu pentingnya kemudian keselarasan dan terintegrasi itu, agar kemudian itu mampu menghasilkan misalnya pelayanan yang sangat baik gitu. Jadi kerap kali misalnya tadi Mas Ismar bilang bahwa pemerintah itu kemudian ingin semuanya itu dijadikan mata kuliah atau enggak jurusan yang berkaitan dengan sains dan produksi gitu. Menurut saya itu alangkah tidak benarnya gitu. Karena dua ilmu ini adalah yang berselaras gitu. Gak usah kemudian itu dipecah belah gitu. Karena yang sudah pengalaman saya itu sendiri yaitu bagaimana ilmu sosial Dinda itu sangat berperan juga dalam kemudian memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya contoh misalnya di desa itu, e-government lah. Itu memberikan kecepatan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, kerap kali kan itu pelayanan yang di daerah misalnya itu selama ini kan terlalu lambat dan berbelit-belit gitu kan, kayak gitu. Tapi dengan adanya penggabungan antara sains dengan ilmu sosial, itu lebih mempercepat itu pelayanan terhadap masyarakat. Jadi berdampak sekali ilmu sosial itu kepada teknologi maupun sains itu sendiri gitu. Jadi janganlah kemudian ini pemerintah ini kemudian ingin memisahkan gitu, seolah-olah mahasiswa ini dijadikan reproduksi saja gitu kan, produksi buat ya pabrik dan lain sebagainya gitu. Padahal dalam hal dinamika pengetahuan itu tidak seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat berperan gitu ilmu sosial itu. Jadi ilmu sosial memegang peranan penting di dalam setiap lini kehidupan kita Ya, gitu. Betul sekali. Dan sebenarnya tidak ada ilmu yang sia-sia nggak sih ya? Betul, tidak ada yang Jadi sia-sia. entah itu ilmu sains, ilmu teknologi atau ilmu apapun itulah, ya itu semua memiliki kesinambungan tentang bagaimana cara individualnya untuk menjadikan itu balance gitu Balance kan, sekali. menyinkronkan lah gitu kan, iya, agar seimbang tuh antara ilmu teknologi, ilmu sosial sama ilmu sains gitu ya, gitu. Oke, betul sekali Sam. Next nih Kakak Rika. Kalau dikaitkan sebagai mahasiswa FISIP kan, mengapa mahasiswa ilmu sosial itu perlu percaya diri di tengah perkembangan teknologi sekarang? Oke, kalau ngomongin FISIP dan ngarahnya ke aku nih, aku mungkin bisa kaitkan dengan pengalamanku di prodi ilmu komunikasi kali ya. Karena di ilmu komunikasi kita nggak hanya belajar kalau orang bilang tuh cara ngomong aja, enggak gitu. Tapi di dalamnya kita tuh belajar juga bagaimana sih komunikasi dalam perspektif Islam, dalam perspektif budaya, yang tadi juga disebutkan bahwa ilmu sosial itu kan erat kaitannya dengan budaya, dengan manusia, dengan etika. Nah, itulah kenapa sebagai mahasiswa FISIP ya memang kita harus percaya diri karena kita memiliki ilmu itu tadi. Gitu. Jadi menyeimbangkan teknologi itu tidak harus selalu teknologi gitu, pengetahuan aja, tapi juga di mana kita bisa menempatkan diri nih sebagai mahasiswa yang udah dibekali nih bagaimana cara berkomunikasi dengan tempat yang tepat. Misalnya tadi saya bilang tentang di ranah agama gitu ya, perspektif Islam mungkin atau agama lain, kemudian juga perspektif budaya dan yang lain sebagainya. Jadi di mana ilmu itu tadi menjadi bekal kita untuk membawa diri dalam menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih bisa menyeimbangkan gitu antara teknologi yang ada dan juga kebermanfaat yang akan kita berikan ke masyarakat ke depannya seperti itu. Menarik.
Berarti ilmu sosial itu sifatnya fleksibilitas lah ya. Bisa berada dalam semua lini ataupun bisa menyeimbangkan antara ilmu apapun itulah. Karena kan apapun itu ilmunya pasti akan berkaitan lagi tentang sosial. Karena kembali lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial gitu. Mungkin itu aja ya biar nggak terlalu panjang gitu. Karena poinnya itu aja sih. Oke, kita kayaknya bahas AI nih tentang AI yang menarik. berkembang sekarang ini. Ibu Google ya. Nah, hari ini AI itu bisa membantu menulis, membuat desain, atau menganalisis data kan. Baik memberi rekomendasi atau sebagainya. Menurut Kak Ismar nih, apakah AI itu bisa menggantikan peran manusia? Baik, terima kasih Mbak sebagai ini kan. Kalau kita bicara AI ini kan kita tidak bisa menafikan juga sekarang. Perkembangan teknologi AI sekarang sangat pesat. Bahkan kita masih sekarang kan skripsi tinggal AI tolong bantukan jurnal-jurnal kan tinggal buat judul. Nah, cuman kita perlu bahwa kita sebagai mahasiswa tidak selamanya kita sebenarnya pada AI. Memang penting kita bagaimana memposisikan diri untuk kebutuhan yang setidaknya kita harus butuh di AI itu. Contohnya sekarang kan kita tinggal buat AI tolong buatkan ini sudah lengkap, bahkan desainnya di bawah daripada desain yang kita buat kan. Nah, cuman saya kembali lagi seperti perkataannya Mbak Rike sebelumnya tadi bahwa kita manusia harus membutuhkan namanya asupan pemikiran. Kalau jiwa butuh asupan, kalau jiwa membutuhkan asupan raga, ya kan? Kalau dalam Islam kan biasa bilang ngaji dan lainnya kan. Nah, otak membutuhkan asupan bacaan. Kita manusia kalau terlalu praktis dalam hal menggunakan AI atau misalnya tinggal cemot-cemot gitu kan, itu boleh-boleh saja. Cuman daya analisis thinkingnya, maksudnya kan critical thinkingnya itu saya gitulah kurang. Jadi peran AI ini sangat membantu, cuman kita sebagai manusia harus mempunyai semangat juang juga dalam hal memproses keilmuan. Karena bagaimanapun kalau kata Tuhan Allah lah, misalnya kan ini dia bilang gini, manusia ini kan makhluk yang berpikir dengan akalnya. Cuman dengan kecanggihan berpikir tadi kan dia mampu menciptakan hal-hal yang baru. Tapi dia juga bagaimana dengan kecanggihan tadi jangan sampai dia tidak dibekali dengan keilmuan yang setidaknya bukan hanya soal bagaimana dia cari dan dapat, tapi usaha. Nah, makanya pikiran kita ini kan diberi asupan agar daya analisisnya kuat. Nah, itu yang perlu mahasiswa sekarang perhatikan. Karena tanpa kita sadari bahwa mahasiswa sekarang ini udah jarang loh, misalnya buka-buka buku kan baca sedikit aja, udah jarang. Padahal ya AI pun mendapat jawaban-jawaban yang tadi semua dari hasil analisis dan pencarian orang-orang terdahulu dari buku-buku. Bang kalau sharing di AI kan pasti muncul preferensi dasar kan? Iya kan muncul kan? Iya. Contohnya dari kampus sekian dan sekian. Itu dia mencari. Dan itu hasil pemikiran orang. Cuman kan kita harus lihat lagi, jangan sampai kayak tadi yang Abang tadi bilang bahwa kita tinggal cemot-cemot aja kan. Nah jangan, kita harus lihat, oh mana kalimat yang cocok buat kita dan lainnya, buat kita ambil. Dan yang penting sekali AI buat sekarang. Nah ini ya sedikit juga bahwa kita sebagai mahasiswa sekarang, apalagi kan saya kan perantau bahasanya kan dari anak desa kan. Maka hal ini AI ini kita harus berikan kepada orang-orang yang di kampung. Beri sosialisasi bahwa sekarang ada perkembangan zaman yang namanya AI. Dan AI ini bisa buat apa saja bisa. Sehingga masyarakat itu tidak mudah dibodohi lagi nanti. Tiba-tiba ada gambar, contohnya saya kemarin tuh edit, ada dulu sama ini, Yusril Ija Mahendra, terus sama Pegi Gerung. Itu kalau saya tunjukkan di kampung, wih, hebat juga kau ya. Heboh pasti. Padahal kita kan, ini kan tinggal ketik-ketiknya. Itu pesan saya bagi anak muda, ya kita sebagai mahasiswa lah semuanya, fisik. Ketika kita pulang di kaum masing-masing, kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada aplikasi atau teknologi yang namanya AI. Biar mereka tidak mudah ditipu. Itu sih dari saya. Ya. Oke. Sangat... Boleh minum kan? Boleh. Karena pembahasannya lumayan berat ya. Jadi habis semua energinya. Karena karena saya anak hubungan internasional ya. Mungkin saya sebelum masuk ke situ saya kutip dulu. Dalam salah satu pandangan realis itu mengatakan bahwa no materi no change. Bukan realis tapi
Marxis. Orang Marxis itu berkata no materi no change, tidak ada sebuah material maka tidak ada perubahan atau perkembangan gitu kan. Jadi pasti butuh asupan juga gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, kita masuk. Tadi banyak dibahas soal AI bahwa terus pertanyaan juga apakah nanti AI ini dapat mengganti peranan manusia di real life atau lain sebagainya gitu kan. Tadi udah dibahas panjang lebar sama abang kita. Mungkin yang bisa kita simpulkan itu kembali lagi terhadap kita sebagai manusia. Apakah kita mempunyai kapasitas ataupun kita tidak mempunyai gitu. Kalau contoh mungkin pekerjaan A gitu misalnya. Karena kan teknologi semakin hari semakin berkembang gitu kan. Ketika misalnya salah satu peranan kayak contohnya manusia sudah selalu bergantung terhadap AI. Akhirnya buku tadi udah banyak ditinggalkan gitu ya. Mereka ngapain baca susah-susah di buku? Ada kok AI gitu kan. Akhirnya menjadi sebuah ketergantungan sebagaimana kalau kita cowok merokok kita ketergantungan dengan rokok tuh. Sebagaimana juga dengan AI itu membuat dopamin ketergantungan terhadap individual kita gitu kan. Maka akan semakin hari critical thinking kita itu tidak dilatih dan akan tumpul gitu. Ketika misalnya itu tumpul, ketika kita datangkan oleh sebuah masalah, kita kan nggak mungkin curhat ke AI kan. AI kasih ini tapi tidak akan mungkin bisa direalisasikan dengan baik gitu kan. Tapi coba kalau misalnya kita ngomong sama teman kita gitu, bahwa kalau misalnya kita ngomong sama teman kita prinsipnya mungkin itu dia bisa lebih terrealisasikan dan lebih berdampak lah gitu. Oh iya ya ternyata benar juga ya apa yang dikatakan teman gitu. Jadi sebenarnya bahwa apakah manusia bisa digantikan sama AI? Bisa, tapi tergantung lagi bahwa manusia juga tetap mempunyai peranan penting. Jadi kembali lagi terhadap kita sebagai manusia, kita harus mempunyai kapabilitas yang baik agar jangan sampai kita tergantikan dengan AI tadi gitu. Betul sekali. Ini menarik ini. Nggak boleh terlalu ketergantungan nggak sih? Betul Dinda, betul, nggak boleh ketergantungan AI. Oke, next nih Kak Ferdi. Oke, apa itu kira-kira? Sebagai mahasiswa yang juga aktif di luar kuliah, apakah AI itu membantu dalam pekerjaan part-time atau freelance Kak Ferdi? Tentu sangat membantu ya Dinda, terutama pada hari ini ya, maksudnya saya juga kan ada pekerjaan joki juga kan. Itu sangat membantu lah buat saya gitu kan, salah satunya mempercepat, salah satunya mempermudah lah gitu. Tapi ya itu lagi Dinda, jadi jangan sampai kemudian tidak baca buku, akhirnya selalu bergantung dengan AI itu sendiri gitu. Apalagi zaman saat ini ya, AI ini sudah semakin canggih Dinda. Ada namanya itu AI one to one, itu bisa ngedit Dinda, bisa ngedit misalnya foto itu bisa dijadikan sebuah video Dinda. Itu dari saking canggihnya AI itu pada hari ini. Nah, ya benar apa yang tadi dibilang oleh Dinda Sam tadi, bahwa kita itu memang pada hari ini harus semakin meningkatkan kualitas diri kita, sehingga apa? Sehingga kita itu benar-benar kemudian tidak ketinggalan teknologi itu sendiri gitu. Sehingga apa? Sehingga ya nantinya Dinda itu mampu lah untuk kemudian kita memformulasikan sebagai katalisator bangsa gitu Indonesia. Oke, sangat luar biasa. Jadi pada intinya walaupun tetap kita memakai AI, kita harus bertanggung jawab dengan sadar bahwa apa yang kita lakukan ataupun yang kita pakai, kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan tadi gitu. Jangan hanya sekedar makai dan jiplak dan langsung dipakai secara itu, tapi kita harus bisa berpikir juga secara rasionalisasi kita. Oke, mungkin kayak gitu. Untuk Kak Rika, menurut kakak nih, apakah risiko terbesar jika mahasiswa terlalu bergantung pada AI? Oke, kayak yang tadi aku sampaikan di awal ya, kan kita harus balance nih teknologi dengan karakter diri gitu, supaya tetap ada prinsip dalam menggunakan teknologi. Nah, mungkin kalau bisa dikatakan resiko terbesar ada pada kelemahan berpikir mungkin ya. Karena kita terlalu bergantung, akhirnya kita kurang kreatif, kurang kritis juga, dan jadi males. Karena kita akan berkiblat pada ada ini kok, ada teknologi AI kok, nanti aku tinggal aja ketik prompt, ya udah nanti tinggal aku salin, aku copy, aku paste, aku jadikan nih apa yang aku butuhkan. Nah itulah kenapa tadi aku sebutkan bahwa sangat penting begitu ya untuk kita sebagai generasi muda tidak hanya cerdas dalam menggunakan AI, tapi juga menyerap apa yang diberikan AI seperti itu. Oke, mungkin tadi dari penyampaian yang tadi disampaikan oleh abang-abang kita sama kakak kita itu mungkin udah sangat jelas ya tentang bagaimana peranan mahasiswa ataupun kita sebagai makhluk sosial
dalam menanggapi perkembangan teknologi dan lain sebagainya, dan bagaimana cara kita bisa memakai AI ini dengan bijak gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita langsung masuk ke closingan aja ya gitu. Siap. Iya, karena kan Kakak Rika juga kan mempunyai kesibukan setelah ini ya gitu. Sorry ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih juga. Terima kasih banyak untuk Kak Ferdi juga, Kak Isun juga. Siap. Terima kasih kembali Iya. sudah Terima ini kasih dulu semuanya. banyak. Ya. Terima kasih kembali.